Duit Kiai Marzuki dengan Risma di Pilgub bikin kubu Hovifah dan Emil Dardak ketar-ketir. Mengapa saya katakan seperti itu? Nampaknya katanya ya setelah ada beberapa komunikasi yang paling bisa menyaingi dan bisa mengalahkan seorang Hovifah di situ yaitu adalah Kiai Marzuki karena basisnya di Jawa Timur adalah basisnya PKB. Bayangkan ya. Bayangkan bagaimana jadinya kalau PKB dengan PDIP itu disatukan. Bukankah sudah terjadi begitu? Mereka kalah. Tapi ada tapinya begitu kan. Kiai Marzuki itu punya pengikut banyak. Bu Risma di Jawa Timur begitu kan ya, apalagi di kota Surabaya, mereka sangat mumpuni sekali begitu. Bukan tidak mungkin Hovifah akan dikalahkan di situ. Ya, karena kalau PKB saya kira kalau di Jawa Timur ya, kalau mereka bersatu jelas mereka Hovifah akan kalah, akan pecah jadi dua di situ karena Hovifah ya ketua Muslimat NU. Nah, nampaknya bagi kami adalah ketika dianalisis begitu, bukan tidak mungkin Hovifah punya punya celah di situ begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin akan mereka kalah ya Hovifah ini. Karena Kiai Marzuki salah satu yang saya katakan tadi punya pengalaman yang sangat luar biasa di situ. Bahkan katanya setelah PDIP ini ditolak oleh Hovifah untuk cawagupnya, untuk menjadi wakilnya, mereka tetap bersikokoh bahwa Hovifah dengan Emil Dardak akan maju bersama ya antara Hovifah dengan Emil Dardak untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Artinya secara tidak langsung di sini Hovifah memang benar-benar tidak ingin pisah dengan Emil Dardak. Wah, ini gimana begitu kan? Bagaimana dengan Ibu Risma ya? Bagaimana dengan dengan Kiai Marzuki? Nampaknya kalau ini memang terjadi antara PKB dengan PDIP, jelas mereka karena mereka saling mengusung, ada komunikasi jelas Kiai Marzuki ya untuk didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, terus kemudian Bu Risma untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Timur. Artinya secara tidak langsung mereka diduetkan begitu kan. Lantas bagaimana dengan para analisis ya? Terus kemudian ada beberapa analisis ya bahwa sosok ulama ya Kiai Marzuki Mustamar ini dan juga Tri Risma hari ini dinilai cocok menjadi lawan politik dari ya Hovifah Indra Parawansa dan Emil Dardak di situ begitu ya sebagai calon gubernur Jawa Timur. Maka kata pengamat politik dari Citra Institute begitu kan memandang bahwa Kiai Marzuki bisa diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, oleh PKB di situ. Sementara Risma bisa diusung oleh PDIP. Kalau mereka disatukan misalnya ya, disatukan misalnya, bukan tidak mungkin mereka akan mengalahkan Hovifah dan Emil Dardak walaupun mereka petahana, walaupun mereka adalah incumbent di situ begitu kan. Tapi yang namanya politik ya tidak menentu kita. Hovifah juga punya pengikut-pengikut banyak karena mereka adalah pendukung. Tapi prestasi dari Hovifah apa selama memimpin Jawa Timur? Dan itu yang harus kita pikirkan bersama begitu kan. Artinya tidak hanya sekedar memimpin dong, harus ada terobosan-terobosan baru dan prestasi baru untuk ya masyarakat Jawa Timur percaya. Tapi kenyataannya sekarang lihat saja masih banyak angka kemiskinan, masih banyak terkait dengan ekonomi yang begitu fantastis di Jawa Timur begitu. Dalam artian bahwa ya dalam segi ekonomi, dalam segi kemiskinan, dalam segi pendidikan itu masih tidak ada terobosan baru oleh Hovifah. Dan ini saatnya untuk bisa melawan Hovifah ya salah satunya adalah Kiai Marzuki. Tapi mau nggak Kiai Marzuki untuk dicalonkan sebagai gubernur, wakil gubernur dan sebagainya? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Maka sekarang ini masih banyak ya nuansa-nuansa politik yang didorong begitu. Atau jangan-jangan kalau memang ya Tri Risma menjadi opsi PDIP setelah ditolak Hovifah, maka secara tidak langsung bahwa opsi-opsi ini bisa saja diduetkan dengan PKB. Nah, yang belum memutuskan sekarang ini adalah PKB dan PDIP, belum memutuskan di situ begitu kan. Jangan-jangan mereka akan diduetkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting kita begitu kan. Secara politik ya, hitung-hitungan politik mereka
bisa saja memenangkan kontestasi ini. Ya, Hovifah bisa saja ketar-ketir. Ya kita tunggu saja begitu kan ya, karena potensi-potensi dua calon misalnya masih ada komunikasi. Bahkan diprediksi di Jawa Timur itu ada 3 calon ya, potensi ada 3 calon, ada 3 paslon begitu kan untuk Pilgub DKI Jakarta. Bisa saja PKB dan PDIP penentu di situ begitu. Ya kita lihat saja. Sedangkan Golkar, PAN ya, terus kemudian Partai Demokrat juga ya, mereka mengusung Golkar ya, mengusung Emil Dardak dan Hovifah di situ. Kita masih melihat bagaimana Partai PKB dan Partai PDIP sebagai penentu di situ. Rupanya PKS juga akan melirik Hovifah. Ini hitung-hitungan politik begitu kan. Ya, saya kira inilah apa namanya yang terjadi di Jatim begitu kan ya. Karena nampaknya PKB di Jawa Timur nampaknya sangat solid sekali kalau mereka bersatu untuk mengalahkan Hovifah. Gampang begitu kan, gampang sekali. Mumpung sekarang prestasi Hovifah masih belum, ya hanya itu aja. Ya bisa saja begitu kan diduetkan. Maka saya berasumsi begitu kan ya, saya berasumsi kalau ini 3 calon nanti ya bisa saja nanti ini adalah apa namanya yang masuk misalnya di putaran kedua misalnya, jangan-jangan PKB yaitu adalah bersama PDP atau dengan siapa begitu kan ya, kalau memang ini masuk begitu kan, karena Hovifah hari ini sudah banyak realitasnya yang di bawah, banyak tidak begitu percaya lagi terhadap Hovifah. Salah satunya adalah bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian digoreng berita-berita masalah korupsi apa namanya yang terjadi di Jatim, terus kemudian bagaimana Hovifah yang dilaporkan ke KPK itu juga berpengaruh yang ada di bawah begitu kan. Maka kalau ini terjadi 3 calon bukan tidak mungkin di situ begitu kan ya. Bahkan ini dari Hovifah Emil Dardak sudah mendapatkan rekomendasi dari sejumlah parpol Pilgub Jatim begitu kan ya. Salah satunya dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN begitu sudah memantapkan, dan bahkan Partai Demokrat memantapkan untuk usung Emil Dardak, Hovifah dan Emil Dardak. Sedangkan dari PDIP dan apa namanya dan PKB begitu kan ya. Terus kemudian Partai Nasdem dan PKS masih belum menentukan, masih bermanuver sana sini. Jangan-jangan ini 3 calon, bisa saja Nasdem PKS, bisa saja PKB dengan PDIP, bisa saja begitu kan. Kan ini sebagai penentu di situ begitu. Maka disinilah ya kita lihat saja, nampaknya satu-satunya PKB ini yang kemudian mendorong kadernya sendiri di situ begitu kan untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur. Ini semakin menarik begitu. Bukan tidak mungkin kalau 3 calon bisa ketar-ketir Hovifah di situ begitu kan. Kabarnya dari Partai PKB di situ ada Abdul Halim Iskandar yang kemudian ingin apa namanya masuk ya bursa calon gubernur Jawa Timur. Kita lihat saja seperti Pak Halim misalnya, mereka kan banyak begitu kan ya pendukung-pendukung mereka. Artinya secara tidak langsung ya kalau kita amati betul bisa saja PDP dengan PKB dengan PDP, PKS dengan Nasdem. Karena nampaknya hari ini masih apa namanya beritanya masih simpang siur begitu kan. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya untuk mengalahkan Hovifah dengan Emil Dardak sangatlah mudah. Kecuali begitu kan ya, kecuali mereka misalnya ada 3 calon, lalu kemudian calonnya masih kocar-kacir sana sini begitu. Setidaknya Partai PKS, Nasdem, terus kemudian PKB, terus kemudian PDP mereka bersatu untuk mengalahkan Hovifah. Saya yakin dan seyakin-yakinnya mereka ya seperti apa namanya Kiai Marzuki dengan Bu Risma, bukan tidak mungkin mereka akan memenangkan dalam kontestasi Pilpres ini. Nah, ini yang seharusnya kita lihat begitu kan. Dan saya yakin ya Hovifah dan Emil Dardak akan ketar-ketir di situ. Tapi kita lihat saja, ini yang namanya politik kita tidak tahu begitu kan. Yang namanya politik kita tidak tahu bagaimana permainan-permainan di dalam politik itu sendiri begitu. Bisa saja bansos dimainkan. Nampaknya Bu Hovifah juga bermanuver bagaimana ya memanfaatkan Gibran yang kemudian datang ke Surabaya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.